Sobat Fobi, sumber energi utama yang kita pakai sekarang ini, sumber energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, memang merusak lingkungan, bikin polusi, menghasilkan gas rumah kaca, sehingga bikin bumi makin panas dan membuat perubahan iklim jadi nggak karuan. Selain itu, sumber energi fosil ini juga terbatas, di suatu waktu nanti akan habis. Nah, sebelum benar-benar habis, jumlahnya bakal terbatas, dan ini membuat harga komoditas sumber energi itu melambung semakin tinggi. Soal ini sebetulnya sudah disadari oleh para ilmuwan dan pemimpin Indonesia sejak lama. Upaya mengalihkan sumber energi juga sudah dilakukan sejak lama. Misalnya di tahun 1992, sudah pada lahir belum? Nah, 30 tahun lalu sudah diadakan konferensi Earth Summit di Rio de Janeiro, Brasil. Waktu itu sudah disepakati yang namanya Agenda 21. Tujuan Agenda 21 adalah mencapai sebuah pembangunan dunia yang berkelanjutan di tahun 2000. Dan jelas, cita-cita ini sama sekali tidak tercapai. Masalahnya, semua teori-teori itu, semua kesepakatan itu seringkali dilanggar sendiri oleh negara-negara dalam pelaksanaannya di lapangan. Jadi masalahnya ada di implementasi, di eksekusi. Kita sudah paham masalahnya, kita juga sudah tahu solusinya secara teori. Sederhananya, kita paham emisi gas rumah kaca harus dikurangi. Kita harus berpindah dari penggunaan energi fosil ke energi baru terbarukan atau EBT. Tapi pelaksanaannya gimana? Ternyata nggak semudah membalik telapak tangan. Apa buktinya ini susah? Ya karena hampir semua negara nggak ada yang menjalankan komitmen ini secara penuh. Nah, di sini beruntungnya Indonesia. Selama ini kita nggak dianggap sebagai negara yang serius berkomitmen mencegah pemanasan global ini. Soal komitmen perubahan ke energi baru dan terbarukan. Tapi sekarang beda. Sekarang kita punya presiden yang ahli eksekusi, pakar dalam implementasi sebuah ide, dan berani menjalankan rencana menerobos segala rintangan yang ada. Makanya di tangan Presiden Jokowi, komitmen transisi ke energi baru terbarukan benar-benar terwujud. Bahkan komitmen Indonesia ini tergolong ambisius. Kita Indonesia punya target tahun 2025, 23% kebutuhan energi kita dipenuhi oleh energi baru terbarukan. Tahun 2030 targetnya naik mencapai 29%. Di tangan Presiden Jokowi, komitmen pembangunan berkelanjutan bukan lagi cuman wacana dan makalah akademis aja, tapi sudah dijalankan di lapangan. Nah, gimana Presiden Jokowi mewujudkan ini? Ayo kita bahas sampai tuntas. Ada sesuatu yang sangat mendasar dari kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi soal energi baru terbarukan ini. Yang mendasar ini adalah soal mindset, soal cara pandang. Selama ini, perubahan ke energi baru terbarukan dirasakan sebagai beban, sebagai tantangan, bukan sebagai peluang. Dianggap beban karena kalau kita menggunakan energi terbarukan, maka kita harus mengorbankan kepentingan ekonomi, yaitu sumber energi yang lebih murah. Karena memang sumber energi fosil ini lebih murah. Nah, di tangan Presiden Jokowi, pandangan sebagai beban ini dijungkir balikan, Sobat Fobi. Buat Presiden Jokowi, energi baru dan terbarukan adalah peluang, bukan beban. Inilah masa depan, dan kita harus rebut masa depan dengan menjadi barisan negara-negara yang pertama menggunakan energi baru dan terbarukan. Nah, kalau kita bicara peluang, kita jadi semangat. Soalnya kita tahu di ujung sana, ujungnya ada cuan, ada uang untuk kita. Jadi, soal energi baru terbarukan ini, Presiden Jokowi justru menyemangati dunia usaha buat cepat-cepat berubah. Soalnya yang duluan berubah biasanya yang jadi pemenang. Dan Presiden Jokowi juga paham kalau ini sebetulnya peluang buat Indonesia untuk melakukan lompatan. Apalagi, nah ini dasar perhitungan dan optimisme yang penting juga. Karena negara kita ini memang kaya akan sumber energi baru terbarukan. Ada hydropower, ada geothermal, bio, solar panel, biofuel, arus bawah laut, dan lain-lain. Potensinya sangat besar. Menurut satu perhitungan bisa mencapai 418 gigawatt listrik. Ini besar banget. Sebagai perbandingan, sekarang ini kapasitas listrik di Indonesia sekitar 70 gigawatt. Jadi kebayang bedanya antara potensi 418 gigawatt sama kebutuhan kita yang sekitar cuman 70 gigawatt. Kebutuhan kita hanya 17% dari potensi yang ada. Jadi kita harus melihat transisi energi
energi ini sebagai peluang. Nah, disinilah boleh dikatakan jeniusnya seorang Jokowi. Dia bisa melihat soal energi ini dengan kacamata yang benar, yang optimis. Gak terjebak sama narasi lama kalau perubahan ini mahal. Makanya Presiden Jokowi semangat banget mengadopsi energi baru terbarukan. Bahkan ini jadi bagian dari target kita buat kemandirian energi. Kita nggak mau impor energi lagi, kita ingin swasembada energi. Dan untuk itu kita bakal manfaatin energi baru terbarukan. Sobat Fobi, salah satu kebijakan penting Presiden Jokowi terkait pembangunan berkelanjutan dan energi baru terbarukan adalah kebijakan mobil listrik. Kita tahu sumber pemborosan bahan bakar minyak bumi adalah kendaraan bermotor. Tahun ini negara kita sempat sampai harus mensubsidi lebih dari 500 triliun rupiah dari dana APBN gara-gara harga minyak bumi yang melambung tinggi. Ini kayak bakar-bakar uang sebanyak 500 triliun rupiah. Pemborosan yang luar biasa banget. Nah, dengan harga minyak yang membumbung tinggi, sebetulnya ini kesempatan buat bikin energi baru terbarukan jadi lebih kompetitif. Ini juga kesempatan buat penggunaan mobil listrik. Dan Presiden Jokowi sudah punya peta jalan buat membangun ekosistem mobil listrik ini. Ekosistem yang ingin dibangun, ekosistem. Ini beda. Jadi kita nggak cuma menggalakkan penjualan mobil listrik saja. Kalau zaman dulu, pemerintah itu caranya begini. Misalnya pemerintah kasih insentif, misalnya potongan pajak yang buat beli mobil listrik. Mobil listriknya kita impor dari negara lain. Tapi di era Presiden Jokowi, cara berpikirnya nggak seperti itu. Lebih revolusioner. Yang pertama dilakukan adalah mengunci industri nikel. Salah satu bahan penting buat mobil listrik supaya sepenuhnya diolah di dalam negeri. Dan ini diarahin buat jadi bahan baku baterai, komponen terpenting sebuah mobil listrik. Jadi, pabrik baterai listriknya untuk mobil listrik nanti itu ada di Indonesia banyaknya. Terus, pabrik-pabrik mobil listriknya juga ditarik supaya produksi di Indonesia. Terus, yang beli mobil listrik ini nanti ya orang Indonesia juga. Baru sisanya diekspor ke luar negeri. Jadi, pendekatannya ekosistem bisnis. Ekosistem industri mobil listrik dibangun sepenuhnya di Indonesia. Buat pembangunan berkelanjutan, ini ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya rakyat Indonesia jadi yang paling duluan yang mengadopsi kendaraan ramah lingkungan. Kecanduan kita sama BBM atau bahan bakar minyak bakal terus menyusut. Polusi langsung berkurang, pelepasan gas efek rumah kaca juga menurun. Memang mobil listrik ini bukan tanpa kritik juga. Mobil listrik memang nggak pakai minyak bumi. Tapi dia tetap dapat pasokan listrik dari pembangkit listrik yang kebanyakan menggunakan batu bara. Ini bikin polusi dan nggak ramah lingkungan juga. Ini memang betul. Tapi ini adalah bagian dari proses transisi awal dari energi baru terbarukan tadi. Jadi yang pertama kali dihapus adalah energi minyak bumi yang makan subsidi yang sampai ratusan triliun itu. Jadi ini ada kaitannya juga sama cadangan minyak bumi kita yang memang tinggal sedikit. Kalau konsumsi minyak bumi kita berkurang, kebutuhan kita buat impor minyak bumi juga bakal menyusut. Sementara untuk batu bara di negara kita masih berlimpah banyak. Jadi ini memang solusi sementara, bukan solusi akhir. Solusi akhirnya nanti pembangkit batu bara ini juga bakal digantikan sama pembangkit listrik yang memanfaatkan air, panas bumi, bayu atau angin, solar panel, biofuel, arus bawah laut, dan tenaga lainnya. Target kita yang saya sebut tadi, tahun 2025, 23% kebutuhan energi nasional dipenuhi oleh sumber energi baru terbarukan. Nah, soal perubahan ke energi baru terbarukan ini, pelaksananya nggak bakal mudah juga. Dan Presiden Jokowi tentunya sadar akan hal ini. Memang sumber energi baru terbarukan melimpah di negara kita, tapi bukan berarti kita bisa manfaatkan dengan mudah. Masih ada dua faktor lagi yang harus kita selesaikan. Yang pertama, soal teknologi. Dan yang kedua, soal pendanaan, duitnya dari mana. Menurut data PLN, kalau kita mau mengejar pengembangan energi baru terbarukan hingga mencapai kapasitas 230 gigawatt di tahun 2060 nanti, maka dana investasi yang dibutuhkan mencapai 7.000 sampai 8.000 triliun rupiah. Gede banget, tapi ini nggak sekaligus dan bentuknya investasi. Swasta dan perbankan bisa ikut partisipasi membangun pembangkit energi baru terbarukan ini. Dananya nggak harus
sepenuhnya dari pemerintah. Ini mirip pembangunan jalan tol kita yang masif sekali. Dananya nggak sepenuhnya dari pemerintah. Sebagian besar malah adalah investasi BUMN dan swasta. Terakhir, soal kebutuhan dana ini, pemerintah pastinya juga sudah punya strategi. Dan ini ada kaitannya sama pertemuan G20 yang baru lalu. Jadi, Presiden Jokowi paham betul kalau tantangan transisi ke energi baru terbarukan terletak pada akses sumber energi, teknologi, dan pendanaan. Maka itu, 3 tantangan inilah yang jadi pilar utama transisi energi yang diajukan Presiden Jokowi di Forum Transisi Energi G20. Dan semua negara G20 sudah sepakat soal 3 pilar transisi energi itu. Kesepakatan itu memberikan sinyal positif bagi Indonesia untuk memimpin transisi ke energi bersih di tingkat dunia. Terlebih lagi, Indonesia juga berhasil memanfaatkan posisinya sebagai presidensi G20 dengan merumuskan prinsip-prinsip percepatan transisi energi atau yang disebut sebagai The Bali Compact. Tidak puas hanya dengan Bali Compact, Indonesia juga mengajukan Bali Energy Transition Roadmap sebagai inisiatif untuk melanjutkan kerjasama internasional dalam proyek transisi energi dunia. Roadmap yang diajukan Indonesia ini menetapkan aksi berkelanjutan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dan menentukan jalur menuju net zero emission dunia. Ada 3 prioritas yang disorot dalam roadmap tersebut. Pertama, mengamankan akses ke energi yang ada. Kedua, meningkatkan teknologi energi yang cerdas dan bersih pastinya. Ketiga, memajukan pembiayaan pendanaan energi bersih. Nah, dengan ketiga prioritas inilah Presiden Jokowi memimpin pembangunan transisi energi bersih di dunia. Dan terbukti kerja Presiden Jokowi bukan hanya di atas kertas saja. Saat KTT G20 yang lalu, Presiden Amerika Joe Biden berkomitmen memberikan bantuan lebih dari 300 triliun rupiah untuk proyek-proyek transisi energi di Indonesia. Nah, Sobat Fobi, jika Presiden Amerika dan dunia percaya sama rencana Presiden Jokowi untuk transisi energi, masa kita nggak optimis juga? Sobat Fobi, jadi sudah jelas kalau sekarang ini posisi Indonesia termasuk yang terdepan dan jadi pemimpin dalam transisi energi di dunia. Kita punya roadmap di dalam negeri lewat pemetaan sumber energi baru terbarukan, lewat juga pembangunan ekosistem kendaraan listrik, juga lewat penguasaan teknologi, dan juga lewat skema investasi energi baru terbarukan. Selain itu, kita juga memimpin di dunia dengan memberikan solusi dan peta jalan buat transisi energi secara global. Di sini, Indonesia sudah menunjukkan kepemimpinan di tingkat dunia buat isu yang sangat penting bagi kita dan anak cucu kita. Yang perlu juga dicatat dari pembahasan kita ini adalah kemampuan Presiden Jokowi untuk membawa kita merubah cara berpikir mindset paradigma kita. Transisi energi yang semula dirasakan sebagai beban oleh Presiden Jokowi diubah jadi peluang yang memberikan semangat. Ini peluang kita buat melompat jadi pelopor supaya kita menang kompetisi dan Indonesia bisa jadi negara maju. Sekian episode Fobi kali ini. Terus optimis sambil tetap rasional. Terima kasih.